Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau ngebahas lagi seputar Shopee Taiwan. Jadi di sini aku mau ngebahas yang pertama itu biaya admin. Terus yang kedua, tidak klik pesanan diterima. Terus yang ketiga, pesanan tidak diambil pembeli, siapa sih yang bayar ongkir? Terus yang keempat, di sini aku mau ngasih tips gimana caranya mencegah pembeli yang cuman iseng aja. So, sekarang kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi yang pertama, di sini aku mau ngebahas biaya admin dulu. Berapa sih biaya admin untuk satu kali transaksi? Jadi biaya admin itu tergantung seberapa banyak nominal uangnya. Di sini aku mau contohin punya aku. Dan ini tampilan waktu ada orang yang pesen barang di aku. Jadi harga barangnya itu 248, terus ongkirnya 60. Terus biaya adminnya itu 13 NT. Jadi jumlah yang harus dibayar itu 295 NT. Sedangkan si pembeli itu bayarnya harus 308 NT. Kok bisa kayak gitu? Nah, di sini aku mau hitungin dulu. Harga barang yang aku jual 248, ongkir 60, jadi totalnya itu 308 NT. Jadi si pembeli harus bayar sebanyak 308 NT. Dan untuk masalah adminnya, si pembeli itu tidak tahu menahu. Jadi yang tahunya si pembeli itu harga yang tertera di etalase atau di toko aku aja gitu. Jadi harga sama biaya ongkirnya berapa gitu. Terus untuk biaya adminnya itu dipotong dari harga barang yang aku jual tadi. Jadi 248 diambil biaya admin 13 NT. Nah, hasilnya itu yang masuk ke Shopee aku. Jadi hasilnya itu 235. Dan ini contoh pesanan yang jumlahnya agak besar. Ini total pesanannya itu 554 NT, terus biaya adminnya itu 29 NT. Jadi semakin banyak nominal pesanannya atau nominal uangnya, jadi semakin banyak biaya adminnya. Jadi buat kalian yang mau ngasih pre-ongkir, kalian harus hitung dulu biar kalian nggak kebablasan gitu. Soalnya semakin banyak jumlah nominalnya, biaya adminnya itu akan semakin banyak juga. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, tidak klik pesanan diterima. Kalau pembeli tidak klik pesanan diterima, apakah duitnya itu akan masuk ke rekening kita atau ke saldo Shopee kita? Jawabannya, duitnya akan masuk ke saldo Shopee kita. Jadi misalkan kalian kirim barang, terus barangnya udah nyampe, terus sama si pembeli udah diambil barangnya, dan si pembeli itu nggak ngeklik pesanan diterima. Kalian nggak usah khawatir karena duitnya itu akan masuk ke Shopee kalian atau ke Shopee Wallet kalian. Cuman masuknya itu agak lambat dibanding si pembeli ngeklik pesanan diterima. Misalkan si pembeli itu ngambil pesanan itu jam 8 pagi. Terus setelah itu jam 9-nya dia ngeklik pesanan diterima. Terus sekitar jam 1 jam 2-an lah pokoknya sorean gitu, duitnya akan langsung masuk ke Shopee kalian atau ke Shopee Wallet kalian. Tapi kalau misalkan si pembeli itu nggak ngeklik pesanan diterima, duitnya itu akan masuk setelah 1 atau 2 harian, duitnya baru masuk ke saldo Shopee kita atau ke Shopee Wallet kita. Kadang lebih dari itu juga, biasanya di situ kan suka tertulis batas waktu pengambilannya. Misalkan batas waktu pengambilannya itu tanggal 18, nah duitnya itu akan masuk tanggal 19-nya atau tanggal 20-nya. Jadi lumayan agak lama, tapi kalian harus sabar aja, pokoknya duit akan masuk ke saldo Shopee kalian. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, siapa yang bayar ongkir jika pembeli menolak pesanan. Jadi yang bayar ongkirnya itu pihak Shopee-nya sendiri. Makanya kalau kita belanja di Shopee, terus kita nggak ngambil pesanan atau menolak pesanan selama 2 kali, sistem COD-nya itu akan dinonaktifkan sama pihak Shopee. Karena kalau nggak dikasih sanksi, itu akan merugikan pihak Shopee sama pihak penjual. Tapi kalau sekarang katanya sanksinya itu bukan cuman dinonaktifkan aja sistem COD-nya, katanya bisa juga berujung pidana gitu. Dan untuk lebih jelasnya, kalian bisa searching aja di YouTube, soalnya udah ada yang ngebahas tentang menolak pesanan dari online shop. Terus barang yang ditolak sama pembeli, barangnya itu akan balik lagi ke toko di mana kita ngirim barang tersebut. Jadi waktunya itu sekitar 1 mingguan lah, barangnya itu balik lagi ke toko kita. Kalian bisa lihat di status pesanannya, di situ kalian klik aja lacak.
Terus di situ barangnya itu udah terkirim apa belum, di situ kalian bisa lihat sendiri. Dan kalau barangnya itu udah nyampe ke toko di mana kita ngirim barang tersebut, nanti ada notifikasinya kayak gini. Terus ada SMS juga. Di situ ada batas waktunya juga sama kayak kita pesen barang lagi, cuman batas waktunya itu nggak nyampe seminggu. Kayaknya sekitar 4 hari sampai 5 harian gitu. Terus di situ tertulis keterangan kalau barangnya itu nggak diambil sama kita, sama si penjual, nanti akan dikenakan biaya ongkir atau biaya apa gitu. Pokoknya kalau barangnya itu udah nyampe, kalian harus segera ambil. Terus ngambilnya itu kalian harus bawa ID card atau ARC kalian buat ditunjukin ke si kasir Seven atau Family Mart. Dan kalian nggak harus bayar apa-apa lagi di Sevennya, cuman tinggal kasihin ARC, terus barangnya kalian ambil, ya udah gitu. Nggak ada biaya apapun lagi gitu. Dan yang terakhir di sini aku mau ngasih tips mencegah pembeli yang cuman iseng aja. Jadi misalkan kalau ada pembeli yang belanja di toko kalian, kalian harus lihat dulu profilnya. Nah, di sini aku mau contohin akun ini. Jadi akun ini tuh yang pesen barang di aku terus nggak diambil barangnya. Jadi ini tuh orang pertama yang belanja di aku, terus orang pertama juga yang menolak pesanan dari aku. Mudah-mudahan nggak ketemu lagi orang kayak gini. Pokoknya cukup 1 kali aja nemu orang kayak gini. Karena orang ini pembeli pertama, jadi aku nggak sempat kepikiran buat ngecek-ngecek dulu profilnya gitu. Mungkin karena akunya juga kayak kelewat seneng juga gitu, jadi sampai nggak kepikiran buat ngecek-ngecek yang lain gitu. Saking excitednya gitu ada yang beli di toko aku, soalnya aku kan baru buka toko, baru upload foto itu selang 2-3 harian gitu, langsung ada yang beli. Otomatis aku seneng lah, langsung aku proses gitu. Nggak taunya ternyata jong. Nah, di sini kalian bisa lihat total pengiriman berhasil itu cuman 50%. Terus penilaian dari penjual itu dia cuman dapat bintang 2. Dan waktu pesen barang di aku, dia ini belum dapat bintang sama sekali. Dan setelah aku lihat lagi pesanan dari penjual ini, ternyata setelah dia membatalkan pesanan dari aku. Kalau kalian dapat pembeli kayak gini, lebih baiknya kalian hubungi si pembelinya dulu, kalian chat. Kalau nggak ada respon, ya terserah kalian gitu. Mau dibatalkan atau tetap mau dikirim, pokoknya terserah kalian. Tapi kalau misalkan kalian itu ngejual barang semacam skincare atau makanan yang gampang basi atau ada kadaluarsanya gitu, aku saranin lebih baiknya nunggu respon dari si pembelinya dulu. Soalnya kalau langsung dikirim, nanti takutnya barangnya itu nggak diambil sama si pembelinya gitu. Kan sayang gitu kalau misalkan skincare atau makanan yang kalian kirim itu rusak di jalan gitu. Soalnya kan nunggu balik lagi ke kitanya juga itu lama banget. Oke, mungkin segini aja videonya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.